betapa rusak dan bobroknya kepolisian. Ya, mulai dari zaman Tito Karnavian sampai sekarang Listio Sigit Prabowo. Kepolisian terkorup, terbobrok, ya, terkotor se-Asia Tenggara. Jenderal bobrok banyak kali di kepolisian saat ini, gitu loh. Yang kemarin kasus viral yang sekarang mau di sidang etik, sudah dilakukan gelar perkara. Si Krisnamurti itu menyelingkuhi bawahannya, Kompol Anggraini Putri. Kan sudah keterlaluan bejatnya itu. Ya? 50 juta uang ditransfer lewat pihak ketiga katanya. Bukan dari rekeningnya Krisnamurti. Pencucian uang itu. Harus penjara itu, pidana itu. Dari mana itu uangnya itu 50 juta? Memangnya dia, gajinya dia sebagai kadipu pinter di Mabes Polri sana berapa? Sampai bisa ngirim ke cewek. Ya, janda Kompol Anggraini Putri yang katanya sudah bercerai resmi. Ya, sementara Krisnamurti masih sah dengan istrinya Nani. 50 juta. Dari mana itu uangnya? Sejak 2018. Ya, perselingkuhan itu sampai 2025. 7 tahun baru bisa diendus. Kepolisian apa itu? Kalau mengendus orang lain, pintar kali kalian cari-cari kesalahan orang lain. Yang nggak salah kan bisa. Kalian buat jadi salah. Bobroknya bagaimana kalian? 126 triliun keringat rakyat untuk kalian. Makanya kalau nggak bisa lagi diperbaiki, bubarkan, Pak. Percaya kalian kepolisian kayak gitu? Kalau kalian percaya berarti kalian orang-orang goblok semua itu di kepolisian. Buka itu coba, pidanakan itu Krisnamurti itu. Harus dipecat ini orang, ya. Si Krisnamurti ini harus dikawal oleh rakyat. Mana kebebasan pers itu? Justru YouTuber yang lebih berani daripada kalian. Itu masih si Krisnamurti. Kebejatan, skandal cinta terlarang antara bintang 2 dengan bawahannya, Kompol Krisnamurti dengan Kompol Anggraini Putri. Sangat memalukan, ya. Sudah digelar perkara, katanya pelanggaran etika berat, nanti mau di sidang etik. Kalau ini nggak dikawal, maka dia akan tetap menjadi polisi, ya, Jenderal Binal yang tetap dipertahankan karena dia orang kesayangannya si Tito Karnavian, ya. Tito Karnavian ini kan Jenderal Parcok pemilih Indonesia, ya, kesayangannya Joko Widodo. Kabar yang sangat menggemparkan dan menggegerkan dunia maya. Kali ini Rismon Sianipar bongkar isu skandal seorang jenderal. Bukan main-main isunya, yaitu dugaan perselingkuhan oleh oknum jenderal polisi yaitu Krisnamurti. Dugaan isu skandal perselingkuhan ini dilakukan oleh oknum polisi terhadap bawahannya. Tidak main-main, aliran dana yang digelontorkan mencapai 50 juta rupiah per bulan, hingga apartemen dan mobil mewah pun diberikan kepada bawahannya. Dan jika ini benar, kata Rismon Sianipar, betapa bobroknya dan rusaknya institusi kepolisian. Dari tepian Danau Toba yang indah, para termul yang tidak suka pembenahan reformasi Polri secara total, jauh kalian dari kanal ini, karena kanal ini bukan kanal penjilat seperti Termul Nusantara. Termul. Oke, pemirsa sekalian, hari ini kita akan kembali lagi membahas betapa rusak dan bobroknya kepolisian. Ya, mulai dari zaman Tito Karnavian sampai sekarang Listio Sigit Prabowo. Ya, selama 10 tahun kepemimpinan Jokowi, ya, kepolisian semakin hancur terbukti. Indeks Mundi mengumumkan kepolisian Republik Indonesia menjadi kepolisian terkorup, terbobrok, ya, terkotor se-Asia Tenggara. Ya, se-Asia Tenggara. Kepolisian Birma saja yang katanya masih dalam konflik, itu lebih baik. Bukannya ini sebuah keharusan mendesak untuk dibenahi secara total. Buat Pak Prabowo Subianto, penilai independen, apakah tubuh kepolisian ini masih bisa diperbaiki, direformasi, atau sebaiknya dibubarkan saja seperti yang terjadi di Republik Georgia itu, dibubarkan kepolisiannya semua, dipecat semua, direkrut yang baru, gitu. Jadi jangan capek gitu loh,
Ya, jangan mau capek kali kalau sesuatu yang udah nggak bisa lagi diubah, diperbaiki, langsung ke tong sampah, buat yang baru, gitu, ya kan? Bubarkan aja kalau nggak bisa. Bayangkan jenderal bobrok banyak kali di kepolisian saat ini, gitu loh. Yang kemarin kasus viral yang sekarang mau di sidang etik sudah dilakukan gelar perkara si Krisnamurti itu menyelingkuhi bawahannya Kompol Anggraini Putri. Kan sudah keterlaluan bejatnya itu. Ya? 50 juta uang ditransfer lewat pihak ketiga katanya. Bukan dari rekeningnya Krisnamurti. Pencucian uang itu. Harus penjara itu, pidana itu. Dari mana itu uangnya itu 50 juta? Memangnya dia, gajinya dia sebagai Kadipu Pinter di Mabes Polri sana berapa? Sampai bisa ngirim ke cewek. Ya, janda Kompol Anggraini Putri yang katanya sudah bercerai resmi. Ya, sementara Krisnamurti masih sah dengan istrinya Nani. 50 juta. Dari mana itu uangnya? Sejak 2018. Ya, perselingkuhan itu sampai 2025. 7 tahun baru bisa diendus. Kepolisian apa itu? Kalau mengendus orang lain pintar kali kalian cari-cari kesalahan orang lain. Yang nggak salah pun bisa. Kalian buat jadi salah. Ya, tetapi jenderalnya sendiri nggak bisa diendus 7 tahun. Diendus. Kepolisian apa itu bisa cuma mengendus perselingkuhan jenderalnya, jenderal bintang 2. Itu perlu waktu 7 tahun. Dan percaya sudah memberikan uang transfer 50 juta per bulan. Dikasih mobil mewah. Dikasih apartemen mewah di Kemang Village. Ya, dari mana uangnya itu? Dan itu tidak terendus. Bobroknya bagaimana kalian? 126 triliun keringat rakyat untuk kalian. Makanya kalau nggak bisa lagi diperbaiki, bubarkan Pak. Ya, 95% itu ya, yang ditangani kepolisian kejahatan ecek-eceknya, maling sandal, maling pepaya, maling mangga, paling gitu-gitu doang. Ya, yang rumit itu kan karena dibuat rumit. Seperti kasus Vina Cirebon dibuat rumit. Ya kan? Video CCTV-nya ada padahal. Katanya nggak ada ahlinya untuk membuka DV-nya, cuma mencolok USB pun nggak. Tidak diekstraksi apanya. Yang ada pun diekstraksi diabaikan. Ekstraksi SMS. Kan bobrok di KM50, sangat gampang. Ya. Tetapi membuat rumit ya rekayasa polisi ini. Gitu. Semuanya itu gampang. Kalau nggak direkayasa oleh jenderal-jenderal polisi. Masa kasus KM50? Ya. Untuk mengetahui rantai komando itu. Malah yang diekstraksi atau yang di-cloning HP korban yang sudah tidak berdaya lagi untuk membela dirinya, bahkan sempat ditersangkakan meskipun dicabut. Yang di-cloning justru ke-6 Laskar FPI itu apanya HP-nya, sementara ya pelaku-pelaku di lapangan baik sampai Polda Metro Jayanya Fadil Imran nggak ada di forensik. Bagaimana rantai komando itu, siapa yang menyuruh pemerintah membunuh? Kan memang kepolisian itu sangat rusak. Pak Prabowo Subianto, Anda satu-satunya harapan kami untuk menyelamatkan kepolisian. Tetapi kalau nggak bisa, kalau Anda tidak mampu, ya sebaiknya mundur aja Pak Prabowo Subianto. Rakyat sudah sangat mendesak kepolisian ini ya untuk direformasi. Kalau tidak bisa, dibubarkan saja. Kenapa negara lain, negara kecil, Republik Georgia bisa membubarkan kepolisiannya dan membentuk baru? Kenapa Indonesia nggak bisa? Kurang duit. Ya, membuat IKN saja 100 triliun bisa itu, yang gak ada gunanya sampai saat ini. Yang menghambur-hamburkan duit 100 triliun bisa. Apalagi ini maha penting, membuat kepolisian menjadi bersih lagi. Kalau nggak bisa yang ada saat ini, sudah rusak total. Orang-orang di polisi sana, terutama jenderal-jenderalnya, bubarkan. Lebih murah membubarkan daripada memperbaiki. Entah mana yang diperbaiki, semua sudah rusak. Sama seperti rumah. Ya, perumahan-perumahan yang terbuat dari kapur itu, ya kan? Terbuat dari kapur, ngakunya nggak pakai kapur, ternyata kapur di mana-mana, boroknya di mana-mana. Lebih baik di grounded, dibangun yang baru, itu lebih murah daripada perbaiki sana atap bocor, sana mati pun, ya kan? Terus itu kamar mandinya berjamur segala macam, pusing, daripada stres, ya kan? Seperti perumahan-perumahan kapur itu, ya kan? Mending di grounded, lebih baik pakai topas relian daripada dari bambu. Oh, daripada perumahan kapur itu, ya. Terjadi kebohongan-kebohongan di Republik ini. Jadi Pak Prabowo Subianto, valuasi
nilai untuk memperbaiki dan di mana diperbaiki, berapa nilai untuk memperbaiki, apakah lebih murah daripada membubarkan, membentuk baru, ya, sehingga rekrutmennya nggak pakai sogok-sogok, nggak pakai suap-suap seperti yang terjadi saat ini. Ya, jual sawah orang, jual ini, jual itu, dipalak, bahkan dari Bintara ke Perwira, sekolahnya kepolisian aja, pakai calo-calo di sana bayar duit. Bagaimana karir bisa bagus? Apalah ini, jenderal-jenderal udah kotor dari bawah sampai atas. Sementara rakyat hanya disuruh membayar pajak supaya mereka bisa gajian terus. Inilah seperti kasus Krisnamurti ini. Bahayanya kepolisian, si Krisnamurti cuma berciuman dan berpelukan, padahal dia sudah setor 50 juta satu bulan, dikasih apartemen mewah di Kemang Village, terus itu pun lewat pihak ketiga itu ngasihnya itu, si Krisnamurti. Belum lagi mobil mewah. Percaya kalian kepolisian kayak gitu? Kalau kalian percaya berarti kalian orang-orang goblok semua itu di kepolisian. Cuma berciuman, berpelukan, ngasih 50 juta transfer lewat pihak ketiga. Kok bodoh kali kalian mau percaya kayak gitu? Tetapi kalau kami sama rakyat yang nggak punya kewenangan, semua kalian cari kesalahan kami. Kalian langsung berposisi sebagai orang yang tidak percaya pada orang yang diperiksa. Tetapi kalau yang kalian periksa Irjen, Jenderal Bintang 2, langsung kalian terima, kan kacau kalian. Hanya berani keras kepada rakyat yang nggak punya kewenangan, nggak punya pistol, nggak punya wewenang hukum. Tetapi begitu kalian berhadapan dengan orang dalam kalian sendiri, apalagi Irjen Bintang 2, langsung tumpul lorak kalian, langsung bego kalian, otomatis kalian idiot. Kalau nggak kalian pecat itu si Krisnamurti, tentu ada kesalahan penyalahgunaan wewenang di situ, penyalahgunaan kuasa di situ. Ya. Panggil Kompol Anggraini masuk ke kantornya. Ngapain itu di dalam itu? Yang kalian kiranya Mabes Polri itu tempat esek-esek. Kok bisa jenderal mendekati bawahannya suruh panggil, kasih 50 juta? Apa maksudnya itu? Mensreanya, kalian selalu bilang mensrea. Ya niat jahat. Ya sudah niat jahat itu. Transfer 50 juta, boleh 2018. Memang gajinya si Krisnamurti berapa? Bisa nggak PPATK kalian libatkan? Mampu nggak kalian? Jangan ketika menyidik orang kalian sok hebat, kalian sok bersih moralitas kalian. Ketika memeriksa jenderal kalian, tertutup. Buka itu coba, pidanakan itu Krisnamurti itu. Ya. Belum lagi kasus yang akan saya laporkan si Krisnamurti sama Tito Karnavian dan Muhammad Nur Al-Azhar. Inilah. Kan saya bawa ini semua lembaga negara bahkan presiden. Tito Karnavian, nyawamu bentar lagi. Ya. Kapolrimu itu, ya, Kapolri rekayasa itu. Hanya kau rekayasa manusia ini bernama Jessica Kumala Wongso supaya lancar kau dari Polda Metro Jaya menjadi, ya, dari Kapolda Metro Jaya menjadi Kapolri. Kau rekayasa, kau kabur-kaburkan video CCTV itu yang tajam itu pakai e-shock dan Freemik. Muhammad Nur Al-Azhar sebagai ahli forensik Polri, kau suruh-suruh pasti. Kau ucapkan itu nanti di pengadilan. Dan kau, Krisnamurti, sudah menerima karma kau sekarang. Ya, tauton mau moho. Rasakan pedihnya penjara itu. Kalian kiranya orang di penjara tidak melakukan apa-apa, kalian otak-atik, kalian kabur-kaburkan, kalian karang skenario, rekayasa. Kalian pakai psikolog, kriminolog, toksikolog, ahli hukum pidana yang bisa kalian bayar untuk melancarkan apa kalian. Kalian kiranya Indonesia ini milik kalian? Tunggu aja, kita buktikan milik kalian atau milik Indonesia, milik rakyat. Ya, itulah Krisnamurti, kau tuai apa yang kau tanam. Sekarang sedang kau tuai itu. Itulah, ya. Harus dipecat ini orang, ya. Si Krisnamurti ini harus dikawal oleh rakyat, gitu loh. Sekarang kita lihat di televisi pun nggak berani meliput ini, memberitakan ini. Ada apa? Media-media besar kenapa? Kenapa media online yang kecil yang apa? Yang memberitakan? Mana berita-berita televisi yang besar? Nggak berani kalian sama Tito Karnavian. Tapi kalian tiap tahun merayakan Hari Kebebasan Pers. Mana kebebasan pers itu? Justru YouTuber yang lebih berani daripada kalian. Kasus ijazah Jokowi. Justru kami itu yang ke lapangan, ya, ke desa, ke Toyan, mewawancarai Kasmujo, Profesor Sofian Effendi, dan lainnya. Kami yang melakukan tugas-tugas pers justru. Kalian cuma ikut-ikutan.
Itu setelah kami investigasi baru kalian ikut-ikutan, lihat dulu suara publik kemana ini, apakah ini menguntungkan kita. Gitu. Justru kami yang melakukan tugas-tugas pers, tapi kalian yang merayakan tiap tahun hari kebebasan pers. Di mana Dewan Pers itu sekarang? Bandung takut. Diogap si Tito Karnavian takut kalian. Setahun Mana AC itu? Bentar dulu. Itu nah, mainkan lah. Ya, jadi kita ini yang melaksanakan tugas-tugas untuk mengawal demokrasi. Sementara mereka undang pejabat, ya undang Kapolri, undang menteri, bla bla bla. Hari kebebasan pers. Tetapi ketika wartawan di penjara melakukan investigasi, seperti Bambang Tri, diam kalian semua. Di mana pembelaan kalian? Ada YouTuber yang wartawan sekaligus YouTuber, ya, seperti Mikael Sinaga, Ian, Langkah Update. Langsung kalian tuduh macam-macam. Kemana wartawan? Kemana apa itu? Asosiasi wartawan itu. Dewan Pers kemana? Kalian diam saja, tapi tiap tahun merayakan kebebasan pers. Kan kacau itu. Itulah, ya, perselingkuhan antara pers dan polisi. Itulah yang meruntuhkan demokrasi. Perselingkuhan mereka. Mereka pilih-pilih. Ini membahayakan nggak sama kami nih? Ya kan? Masa kami yang mencari tugas-tugas melakukan tugas-tugas jurnalistik, kami mau mencari, kami yang investigasi biaya sendiri. Begitu nanti panen opini publik masuk, ya kan? Dapat itu cuan itu dari iklan, tinggal metik hasil, nggak mau menanam. Ya? Itu makanya hancur sekarang demokrasi Indonesia itu karena pers itu sangat lemah, dikontrol oleh kepolisian itu, minimal takut sama kepolisian. Ya. Itu masih si Krisnamurti, kebejatan, skandal cinta terlarang antara bintang 2 dengan bawahannya, Kompol Krisnamurti dengan Kompol Anggraini Putri. Sangat memalukan, ya. Sudah digelar perkara, katanya pelanggaran etika berat, nanti mau disidang etik. Kalau ini nggak dikawal, maka dia akan tetap menjadi polisi, ya, Jenderal Binal yang tetap dipertahankan karena dia orang kesayangannya si Tito Karnavian, ya. Tito Karnavian ini kan Jenderal Parcok pemilik Indonesia, ya, kesayangannya Joko Widodo, ya kan. Jadi mereka ini semua di bawah lindungan dari Jenderal Polisi Godfather Mafia Indonesia, yaitu Tito Karnavian. Siapa itu? Krisnamurti. Yang berikutnya Heriawan, sekarang Kapolda Riau, ya kan. Pada saat Polda Metro Jaya juga terlibat tuh kasus Jessica Wongso, bahkan sampai menggoda, "You TP gue banget," katanya kepada si Jessica Wongso. Coba, kan binal kali orang itu. Coba, orang sedang ditersangkakan dengan bukti-bukti rekayasa, masih sempat-sempatnya dia menggoda si Heriawan itu. Itulah di bawah lindungan Godfather polisi, namanya Tito Karnavian, yang masih dikasih jabatan sampai kecewanya kita kepada Prabowo Subianto, masih dikasih jabatan Menteri Dalam Negeri, padahal dia jenderal paling bobrok, Godfather paling barbar, brutal dan biadab yang pernah ada di Republik ini. Selain Heriawan, ada juga, ya, tadi Krisnamurti, ada juga Roland Ronaldi. Tahu kalian Roland Ronaldi? Ya, dulu penyidik di KPK, berasal dari kepolisian. Ya, dari kepolisian. Apa? Menyobek, mentipeks bukti-bukti transfer yang ada di buku merah tersebut. Dari pengusaha impor daging Hariman Basuki kepada Tito Karnavian, 9 kali transfernya, total 8 miliar. Bayangkanlah itu. Setelah itu jadi apa dia? Brigjen. Sekarang jadi apa? Pejabat di Bareskrim. Perusak barang bukti. Ya. Justru diangkat jadi pejabat di kepolisian. Ntar saya cek dulu apa jabatannya si Heriawan itu. Ntar. Si Roland Ronaldi itu. Roland Ronaldi. Ntar ya. Sebelumnya Kapolres Bogor, ya. Jabatannya pertama Kapolres Cirebon Kota, terus Kapolres Bogor. Nah, sekarang setelah sukses dia menghapus, menipeks, menyobek bukti-bukti transfer uang kepada Tito Karnavian, ya, di ruang KPK. Bayangkan, ya, si Roland Ronaldi ini bersama Henry Susanto Sianipar yang sekarang jadi Kapolres Kendal. Nah, sekarang jabatannya si Roland Ronaldi ini, ya,
Kasat Resmob Bareskrim Polri, dan dia orang pertama diangkat Akpol 2000, angkatan Akpol 2000 yang tembus bintang 1. Orang yang menjilat Godfather polisi, perusak kepolisian, Tito Karnavian, orang-orang semacam itulah yang menempati bintang-bintang. Dia melampaui Adi Makayasa. Adi Makayasanya Akpol 2000 belum jenderal. Si Roland Ronaldini, ya, Roland Ronaldini yang menjadi bintang 1. Dan sekarang Kepala Satuan Resmob, Reserse Mobile, Bareskrim Polri, perusak, ya, Roland Ronaldini, perusak barang bukti, penjahat, dan dipidanakan. Tapi malah diangkat jadi pejabat di Bareskrim Polri. Tadi si Krisnamurti, ya kan, jualan apem dan apa dia? Ya, transaksi apem dan stick, sosis, dengan antara dia dan apa? Si kompol bawahannya, kompol Anggreni Putri, ya. Dia juga terlibat kasus Jessica Wongso. Ini juga si Roland Ronaldi. Jadi berkumpulnya para mafia, penjahat di Bareskrim Polri. Kalau nggak dibubarkan, sudah susah itu Pak Prabowo memperbaikinya. Apa masih ada di kepolisian saat ini yang benar-benar bersih? Ya, setidaknya dia berani dan tegas untuk menumpas jenderal-jenderal bobrok ini. Ada nggak calon Kapolri yang Anda ajukan ke DPR saat ini? Kalau nggak ada yang berani, maka ya laju kebobrokan kepolisian akan semakin terkenal di dunia, pasti akan semakin terbobrok se-Asia bahkan dunia. Oleh karena itu, valuasi ini Pak, nilai layak nggak ini kepolisian ini masih bisa diselamatkan. Kalau nggak bisa, bubarkan Pak. Masih banyak anak-anak Indonesia yang mau bertugas, berjuang untuk Indonesia ini Pak. Itu loh. Kalau sudah bobrok dari Kapolrinya, seperti Tito Karnavian, apa lagi mau diharapkan? Kita hanya berharap pada omong kosong. Ya, kata Einstein, kau melakukan hal yang sama, tetapi berharap hasil yang berbeda. Itulah orang idiot, menurut Einstein. Kita berusaha reformasi Polri. Mana yang bisa direformasi? Kalau semua sudah rusak. Inilah Krisnamurti. Selain Binal, perusak barang bukti di kita, manipulasi, rekayasa, kasus kopi sianida. Ini Roland Ronaldi juga, perusak barang bukti. Tertangkap CCTV di ruang KPK tersebut. Tapi tetap saja naik pangkat si Roland Ronaldi ini. Karena dia penjilat Godfather sesungguhnya. Pejago rekayasa, Godfather, mafia, dalam seragam. Itulah Tito Karnavian. Hei Tito Karnavian, kenapa kau diam aja? Berani nggak kau laporkan saya ke kepolisian? Dan diam saja kau, pojokan itu. Seolah-olah baik kau. Laporkan saya. Dasar kau Tito Karnavian, tunggu laporan saya. Ya. Ini buku akan saya kasih juga ke Prabowo Subianto. Ya, ini Godfather-nya termul ini si Tito Karnavian. Ya. Itulah si Roland Ronaldi. Ya. Heri Heriawan juga naik juga jabatan. Bentar, Heri Heriawan di mana dia sekarang? Kapolda Riau ya kan? Jabatannya si Heri Heriawan ini, Jenderal Binal juga ini. Lu tipe gue banget, katanya kepada si Jessica Wongso. Coba bayangkan. Yang kalian kiranya Polda Metro Jaya itu tempat esek-esek. Lu tipe gue banget. Jadi rekayasa orang digoda lagi. Ih, luar biasa bijaknya kalian, bobroknya manusia gak kenal itu. Parah. Jabatannya si Heri Heriawan pada saat rekayasa itu, ya, kasus kopi sianida itu, pakai e-red shop dan Freemake, ya tangannya ya Muhammad Nual Azhar dan Kris Harimanrianto, ahli forensik, pendiri Asosiasi Forensik Digital Indonesia. Ya, dia adalah pendirinya dan dia ketuanya. Manipulasi, asosiasi macam apa itu? Jualan sertifikat ahli, duit, sertifikat ahli dijual belikan. Padahal apanya, bosnya, pendirinya si Muhammad Nual Azhar, pelaku rekayasa itu sendiri, cuma pakai software gratisan e-red shop dan Freemake. Untuk apa? Mengubah-ubahlah ukuran frame video itu. Ya, laju frame-nya dipercepat, diperlambat. Setelah itu jenis kodeknya diubah-ubah supaya paling jelek. Kacau. Kayak gitu. Ya. Inilah jabatannya si Heri Heriawan pada saat di Polda Metro Jaya. Ya, 2011 sampai 2019. Kasubdit Tahbang, Resmob Ditreskrimum,
Kasubdit Jatan Ras, kemudian Wadir Reskrimum. Setelah itu dia menjabat Kapolresta Depok, terus di Res Narkoba Polda Metro Jaya. Itulah setelah sukses mereka merekayasa itu supaya karir cemerlangnya siapa, karir Godfather si Tito Karnavian itu cemerlang, berhasil 2016 ya, 2016 menjadi jadi Kapolri. Semua senang. Para penjilat-penjilat Godfather-nya itu dihadiahi semua dengan jabatan-jabatan. Masih bisa nggak kepolisian ini diselamatkan? Pak Prabowo Subianto sudah sembunyikan hancur. Anak manusia direkayasa supaya karirnya si Tito ini moncer. Ya, nggak ada lagi hak asasi manusia. Dipidana 20 tahun, di penjara 8 tahun. Tito kau rasakan dulu penjara itu 20 tahun nanti sama Krisnamurti, Heri Heriawan, Roland Ronaldi. Kau kiranya milik bapakmu negara ini, Tito. Jangan bertopeng-topeng orang baik kau. Manusia paling jahat kau di dunia ini, di Indonesia ini. Ya, parah kau. Setelah itu jabatannya si Heri Heriawan ini ya. Tahun 2020 naik dia Dirsidik Densus 88 anti teror Polri. Pasti rekayasa juga ini orang. Ya. Ya, di anti teror Densus 88 anti teror ini pasti rekayasa juga ini. Ya, karena kerjaannya sudah biasa diajari oleh si Tito untuk rekayasa supaya naik karirmu. Rekayasa aja buat dia jadi teroris. Gampang itu. Nggak bakal dia punya pembelaan kalau sudah dilabel dia teroris. Itu apa saya, jalan hidup saya, makanya saya terkenal. Gitu loh. Label aja orang itu jadi teroris, gampang itu. Langsung dibenci dia, langsung menangkau secara opini publik. Tahun 2023, diangkatlah dia, dikumpulkan ke si Tito Karnavian. Kan sudah jadi Mendagri dia ya kan, Tito Karnavian. Diangkatlah si Heri Heriawan ini menjadi staf khusus Menteri Dalam Negeri bidang hukum dan keamanan. Bagaimana bidang hukum dan keamanan? Manusia hina semacam ini, tukang rekayasa. Jadi staf khusus Menteri Dalam Negeri alias The Godfather atau mafia hukum Indonesia, Tito Karnavian. Itulah dia. Setelah itu tahun 2025 diangkat menjadi Kapolda Riau, menggantikan Irjen Muhammad Iqbal. Bayangkan. Rusaknya sudah bagaimana ini Pak Prabowo Subianto. Jangan kita berilusi Pak, faktual dulu Pak. Jangan sering wacana-wacana politik. Hukum adalah panglima. Hukum adalah bla bla bla. Tapi pelaksana penegakan hukum manusia hancur begini. Tukang rekayasa. Mau apa yang kita capai dengan ilusi-ilusi atau statement-statement imajiner seperti itu? Rakyat butuh realisasi dari orasi-orasi politik itu. Ini bukan lagi zamannya kampanye. Ini zamannya pelaksanaan janji-janji kampanye. Yang terlibat di Sumatera Barat juga masuk lagi. Iya. Semua polisi-polisi pelaku rekayasa kasus Sumatera Barat, pembunuhan oleh Irjen Verdi Sambo, itu semua dihadiahi naik jabatan juga. Betapa rusaknya kepolisian ini. Orang kayak gini, orang-orang kayak gini harus dibubarkan. Setidaknya, kalau nggak mau membubarkan kepolisian, tangkap itu si Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nual Azhar, Heri Heriawan, Roland Ronaldi, ante-antenya si Tito. Gitu. Ya. Masukkan satu sel dengan Verdi Sambo biar temu alumni mereka. Ya. Itu tadi Heri Heriawan dan Roland Ronaldi. Berikutnya Muhammad Nual Azhar. Nah, ini dia pelaku rekayasa. Ya. Nah, lulus dari mana? Sriwijaya. Nah, Sriwijaya. mana ini tadi? Apanya? Sriwijaya. Pendidikan. Dia bukan masuk lewat Akpol, tapi dia lewat Universitas Sarjana Teknik Mesin dari Universitas Sriwijaya tahun 1996. Inilah orang yang mendirikan Asosiasi Forensik Digital Indonesia, AFDI. Ya, yang menjual sertifikat ahli-ahli untuk dipakai di pengadilan. Inilah orangnya. Ya. Jadi aktif sebagai ahli dalam berbagai persidangan besar yang melibatkan barang bukti digital. Contoh paling terkenal adalah persidangan kasus kopi sianida, menjelaskan analisis CCTV, bukti digital forensik, dan menjelaskan penyusunan karena dia ada sumbangsinya dalam penyusunan SOP dalam kepolisian, pemeriksaan dan analisis digital forensik Polri, meliputi prosedur barang bukti elektronik, pemeriksaan komputer, telepon, gadget, audio forensik,
dan standar operasional pengambilan image forensik PRET. Semua omong kosong di metadatanya, di berita acara pemeriksaannya. Ya. Tahu nggak penggunaan e-Redsoft di metadatanya, e-Redsoft to edit video, digital video. Dan pada saat sidang PK Jessica Wongso, manusia laknat ini dan Christopher Harimanrianto menipu hakim tahun 2024. Mereka bilang e-Redsoft dan Freemake adalah software bawaan DVR Teleview FD161S. Bayangkanlah begini, yang satu Linux, yang satu Windows, nggak ada versi Linuxnya. Untuk apa? Untuk diedit-edit dia apa? Itu hanya untuk merekam DVR ringan, dan pasti tidak ada video editor di dalam DVR. Dia bilang software bawaan untuk membantu perekaman e-Redsoft dan Freemake, dan itu dibela oleh hakim dan ditolaklah PK-nya Jessica Wongso. Kalian yang membela polisi-polisi kotor itu, tunggu rekayasa itu masuk ke pintu rumah kalian, baru kalian minta tolong, baru kalian bilang pet alangi mahai. Bang Rismon, tolong saya, Bu. Bang Rismon, tolonglah, saya sudah direkayasa polisi. Sebelumnya mengejek-ngejek saya, mencibir saya. Setelah menjadi korban kepolisian, polisi-polisi kotor semacam Muhammad Noor Al-Azhar ini, baru kalian tahu rasa. Saya bodoh. Ya. Metadata salah ketik. Udah gitu, metadata salah ketik. Di PK Jessica Wongso itu, tahun 2004. Muhammad Noor Al-Azhar mulutnya, iya ini metadatanya salah ketik, yang benar adalah ini. Ini ahli apa ini? Ahli bagudung ini, metadata pun salah ketik. Bukan sesuatu yang diketik. Metadata salah ketik. Ada ribuan frame hilang dari kamera CCTV 17. Ada 50 frame hilang dari video CCTV 9. Ada 100 frame hilang dari video CCTV 7. Dia bilang salah ketik. Bobroknya bagaimana ini Pak Prabowo dan orang semacam ini sekarang diangkut terakhir menjadi seorang direktur di Dukcapil Kementerian Dalam Negeri yang dipimpin oleh si Tito Karnavian. Semua nanti data-data itu direkayasa oleh dia. Data-data Dukcapil itu. Hati-hati Pak Prabowo Subianto, pemilu 2029. Ya, Tito Karnavian jangan si Jokowi itu masih kuat. Jangan sampai data-data itu dimanipulasi mereka. Hati-hati Jokowi. Dengan dinastinya itu, si Tito Karnavian, secepatnya Anda pecat dan biar bisa kita pidanakan dan dinusakambangankan, dikumpulkan mereka baru buang ke laut. Kasih aja pelampung ke laut itu, ke Samudra Hindia sana, ya, Hindia Selatan, ke dekat Australia sana, biar mau dia ke kutub selatan sana. Enggak, biarkan dia kerja keras di pelampung itu. Inilah saudara-saudara, ya, betapa bobroknya kepolisian ini. Entah bagaimana, apakah masih bisa diselamatkan atau memang harus dibubarkan. Tulis komentar kalian. Apakah perlu direformasi total, diselamatkan, atau dibubarkan total? Gitu loh. Rakyat pemilik suara, pembayar 126 triliun itu. Kita berhak bersuara. Jangan dibungkam lagi. Karena sedikit-sedikit kita dibungkam pasal-pasal ITE oleh Parcok itu. Sementara jenderalnya Binal merayu-rayu, berselingkuh dengan bawahannya, menggoda-goda bawahannya, kompol-kompol itu. Cuma ada apa nanti? Etiknya cuma dimutasi, gajinya ditunda, kenaikan gaji, gitu doang. Parcok ini, kepolisian enak banget kalau udah kejahatan di kalangan mereka. Nggak sama dengan kita. Kita dikit-dikit kena ITE. Pasal penghasutan 12 tahun, 8 tahun, di total 30 tahun. Ini, kalau kita nggak bersuara, orang-orang semacam inilah yang akan menguasai republik ini. Salah siapa? Ya salah kita. Tetap salah kita. Kenapa kita bungkam, diam. Diancam pasal-pasal karet gitu aja langsung takutnya itu. Ya. Kasih aja pasal 28 ITE 32, pasal 32, pasal 35. Ancaman 6 tahun, 8 tahun, 12 tahun. Diamnya itu, takutnya mereka itu semua di penjara itu. Kan itu otaknya si Godfather Tito Karnavian itu. Ya. Kalau kita suka-suka kita, ya kan? Mau mencewek di baris krim sana, oke, rayu-rayu kompol. Kompol mana lagi nih yang janda ini? Yang nggak janda pun jangan-jangan dirayu-rayu juga. Kalau nggak dipecat, si Krisnamurti ini,
maka reformasi kepolisian, reformasi Polri menjadi omong kosong. Tunggu amarah rakyat. Kenapa? Jangan salahkan rakyat, hei, Listio. Salahkan institusimu yang bobrok. Yang marah yang bayarin kalian kok. Yang membayar gaji kalian, fasilitas kalian, asi-asian kalian di sana, makan siang enak segala macam. Itu semua keringat rakyat. Di jalan yang. Ya. Oke pemirsa, kita tunggu gebrakan Prabowo Subianto apakah masih bisa diharapkan? Reformasi total atau pembubaran Polri secara total. Bentuk yang baru, rekrutmen yang bersih, sehingga Indonesia bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Bukan Indonesia cemas atau ampas. Indonesia akan menjadi ampas tahun 2045 karena berawal dari kepolisian yang bobrok dan itu tidak ada presiden yang berani merombaknya, membubarkannya. Kalau Pak Prabowo Subianto tidak mampu merombak total kepolisian, apakah itu artinya rakyat yang harus turun tangan? Mungkin. Jangan terjadi itu, Pak. Jangan. Ambil inisiatif, ambil gebrakan, sehingga Indonesia bersih dari pacok-pacok biadab. Nah, apakah petinggi Polri Pak Listio Sigit Prabowo mampu untuk mengambil sikap tegas terhadap bawahannya, yaitu kepada Krisnamurti dan kepada bawah-bawahannya yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum atau pelanggaran etika? Masyarakat sudah lelah dan masyarakat kemarin juga sangat wajar sekali jika Kapolri diminta untuk mundur dari jabatannya oleh masyarakat. Jika melihat betapa bobroknya kepolisian, itu kata Resmond Sianipar seperti itu ya. Masyarakat menilai sangat-sangat tebang pilih terhadap penegakan hukum di negeri ini. Jika perkataan Resmond Sianipar ini benar bahwa perbuatan Krisnamurti hanya dimutasi dan tidak diberi sanksi pidana, maka keadilan penegakan hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Jika rakyat kecil yang melakukan hal tindak pidana, polisi secepat kilat mempidanakan, tapi sebaliknya jika yang melakukan seorang polisi hanya dimutasi, rasanya sangat tidak adil dan wajar rakyat marah. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai.